Ini lagi rame kasus Holy Wing. Kasusnya ini ada promo di sebuah klub malam atau di sebuah tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol. Dan promonya katanya bagi orang yang namanya Muhammad atau namanya Maria itu dapat diskon atau dapat minuman gratis. Tentu aja promo itu menyebabkan orang-orang pada marah. Kenapa? Karena kita tahulah nama Muhammad disandingkan nama Maria. Dua nama ini adalah nama yang menjadi ikon dua agama besar di Indonesia. Muhammad sebagai nabi terakhir umat Islam dan Bunda Maria atau Maria sebagai nama dari Bunda Maria, Ibunda Yesus Kristus. Ini tentu saja menimbulkan sensitivitas yang luar biasa karena kita tahu di Indonesia ini adalah masyarakatnya sangat agamis menurut survei. Jadi wajar kalau reaksinya luar biasa. Gue sih ngelihat kasus ini karena memang pihak Holy Wing tidak sensitif terhadap perasaan umat beragama. Kenapa mereka nggak sensitif? Mungkin aja ya, ini mungkin. Karena memang promo-promo mereka sengaja ditujukan untuk menciptakan kontroversi. Kita tahu dong, pada saat PPKM kemarin, Holy Wing buka ketika tempat-tempat lain tutup. Sampai kemudian digerebek sama Pemda DKI di Kemang. Lalu ada promosinya tinju antar Nikita Mirjani sama Dewi Persik misalnya. Itu menciptakan efek promosi luar biasa. Makanya kemudian usaha Holy Wing itu tumbuh berkembang pesat. Baru sebentar aja udah 30 cabang, rencananya mau ekspansi jadi 50 cabang. Yang menjadi persoalan sebetulnya adalah ketika keasikan dengan efek promosi yang kontroversial lalu masuk ke isu-isu yang sangat sensitif. Isu agama. Dan akhirnya ya beginilah akibatnya. Banyak orang yang ngomong, lu gitu aja sensitif. Kan orang banyak yang pakai nama Muhammad, orang banyak yang pakai nama Maria. Toh Muhammad yang dimaksud belum tentu Muhammad sebagai nabi atau Maria yang dimaksud belum tentu sebagai Bunda Maria. Iya, nama memang hanya sekedar nama. Tapi ketika dua nama sakral dalam dua agama besar disandingkan, kok orang tahu ya sebetulnya arah promosi ini kemana? Sensasi apa yang ingin disampaikan oleh promosi-promosi seperti ini? Gue cuma ingin ngomong begini, benar kita ini memang harus melihat kasus itu dalam kacamata yang lain, nggak baperan, nggak dikit-dikit penista agama, nggak dikit-dikit ngomong bahwa agamanya sedang dilecehkan. Kita memang penting melihat kasus ini dalam konteks itu. Tetapi yang juga penting adalah bahwa menyentuh sensitivitas umat beragama itu akan menimbulkan reaksi yang beragam, reaksi yang macam-macam. Ingat dong kisah di Perancis ketika ada orang yang membuat kartun Nabi Muhammad. Kita nggak setuju bakal ada kekerasan, tapi ada gerombolan-gerombolan lain yang memanfaatkan isu-isu seperti ini untuk melegalkan tindakan-tindakan kekerasannya. Itu yang terjadi. Kelompok-kelompok garis keras memanfaatkan isu-isu seperti ini dengan jargon bahwa tuh lihat Islam sedang dipersekusi, Islam sedang dilecehkan, Islam sedang dijatuhkan. Itu yang terjadi. Akibatnya apa? Akibatnya kita ini yang capek berada di garis depan untuk melawan kelompok-kelompok seperti itu. Sampai kemudian kelompok-kelompok seperti itu bisa tergeser atau bisa berkurang perannya. Ini tiba-tiba ada isu yang membuat atau menciptakan potensi gerombolan ini bangkit lagi. Dengan alasan agama dinista, dengan alasan agama dilecehkan. Ini yang bikin gue sebel sebetulnya sama ketidaksensitifan manajemen Holy Wing atau orang-orang kreatif di Holy Wing itu. Terus kemudian masalahnya bergulir. Rizik dari dalam penjara teriak, Holy Wing harus ditutup. Waduh, tentu aja teriakan ini atau
perintah ini disambut dengan gegap gempita oleh Anies yang memang langsung menutup 12 cabang Holy Wing di Jakarta. Di wilayah-wilayah lain juga mulai ada tarik-menarik tutup atau tidak. Sebetulnya polisi udah lumayan tepat ketika menetapkan 6 orang sebagai tersangka agar kasus ini bisa dilokalisir. Toh hukum sudah menangani dengan baik. Sekarang bagaimana agar kasus ini nggak digoreng-goreng terus menjadi sentimen agama atau sentimen kemarahan umat beragama. Ini harus dilokalisir dan ditetapkan sebagai tersangka biar hukum yang akan menyelesaikan kasus ini. Yang menjadi pertanyaan di kepala gua adalah ketika kasus ini sudah ada tersangkanya, terus kenapa dengan alasan apa Holy Wing ditutup? Itu menjadi pertanyaan. Bukan apa-apa, karena kita tahu sebuah tempat usaha kan punya karyawan. Punya orang-orang yang bergantung kehidupan pada jalannya roda usaha itu. Jangan juga gebiah uyah, sudah ada tersangkanya, tetapi orang-orang lain yang tidak ada hubungannya dengan promosi ini juga jadi korban. Ada 3 ribuan kabarnya karyawan Holy Wing yang menggantungkan hidupnya, yang mencari nafkah, sekolah anak-anaknya untuk makan sehari-hari dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya ditutup, bagaimana 3.000 orang ini? Siapa yang menghandle mereka? Siapa yang bertanggung jawab terhadap masa depan mereka? Itu yang menurut gua harus juga dijadikan pijakan dalam mengambil keputusan tutup atau tidak. Yang juga harus diperhatikan adalah mestinya ya, ini mestinya jika ada sebuah keputusan dari Pemda DKI untuk menutup Holy Wing, Pemda juga harus bertanggung jawab memikirkan 3.000 karyawan Holy Wing. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja kehilangan penghasilan tiba-tiba hanya kesalahan segelintir orang di tim kreatif atau tim promosi misalnya. Itu yang harus juga dipikirin, biar kita nggak gebiah uyah, nggak aneh-aneh. Gua setuju bahwa polisi menangani ini secara hukum. Ada 6 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi mengambil sebuah keputusan yang mengakibatkan ribuan orang lainnya kehilangan mata pencaharian, menurut gua juga bukan sesuatu yang bijak. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya jika diambil keputusan tidak cuma sekedar keputusan yang populis, gara-gara ada desakan lalu tiba-tiba main tutup begitu aja tanpa berpikir tentang efek samping dari orang-orang yang bekerja di situ atau karyawan Holy Wing. Yang juga mesti diperhatikan menurut gua kepada manajemen Holy Wing kan ada 6 orang sebagai tersangka. Bahkan ada salah satu orang tersangka itu cuma admin medsos yang mengupload promo itu di media sosial Holy Wing. Atau orang kreatif yang mungkin disuruh untuk bikin desain. Atau orang-orang yang di copywriter. Mereka-mereka ini kerja menjalankan perintah atasannya. Oke, sekarang mereka jadi tersangka. Tetapi menurut gua harus dipastikan pihak Holy Wing itu benar-benar mendampingi mereka dalam proses hukumnya. Nggak bisa lepas tangan begitu aja tiba-tiba mereka jadi tersangka dan kemudian perusahaan cuci tangan. Itu nggak fair juga. Yang kedua, kalaupun mereka ditetapkan sebagai tersangka dan mereka tersangka karena mereka bekerja di Holy Wing dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh manajemen, maka Holy Wing tidak pantas untuk membiarkan mereka apalagi memutuskan hubungan kerja kepada para tersangka itu. Holy Wing harus bertanggung jawab tetap memberikan gaji sesuai dengan sebelum mereka sebagai tersangka. Itu yang tanggung jawab Holy Wing yang harus dilakukan terhadap 6 tersangka karyawannya ini. Tetapi ini nggak bisa dilakukan kalau tiba-tiba main berangus begitu aja. Main hantam gebiah uyah begitu aja. Tetap harus ada teguran keras dan jadikan ini pelajaran. Jangan main-main dengan isu agama. Jangan main-main dengan hal-hal yang sensitif di Indonesia.
Iya, mungkin ada yang gue sih sebagai umat Islam nggak tersinggung, ada yang bilang gue sebagai umat Kristen nggak tersinggung dengan promo itu. Iya, ada yang berpikir begitu, tapi ada kelompok lain loh yang berpikir beda. Ya, gue tersinggung karena nama Muhammad, karena nama Maria digunakan untuk promo minuman beralkohol. Jadi kita nggak bisa menggunakan cara berpikir satu kelompok untuk menjustifikasi atau untuk menilai kasus ini. Ada juga kelompok yang tersinggung dan yang kelompok-kelompok yang tersinggung ini bisa saja ditunggangi oleh gerombolan-gerombolan yang memang hobinya mengacau. Dan ini dijadikan momentum untuk membuat kekacauan. Kita ingat dong Prancis, tadi seperti yang gue bilang. Ada kekacauan besar, bahkan ada pembunuhan, bahkan ada kekerasan di situ hanya karena ketidaksensitifan orang dalam mengartikulasi kreativitasnya dan masuk ke ranah-ranah yang menyentuh simbol-simbol agama. Apalagi ketika Pemda mau nutup Holy Wing, alasan yang dibuat bukan karena kasus ini berbeda. Katanya kasusnya adalah izin-izin Holy Wing itu belum lengkap. Atas dasar itulah Pemda menutup. Ini lebih kacau lagi. Kalau izinnya belum lengkap, kenapa sekarang baru diambil tindakan? Mestinya kan dari dulu-dulu dong. Jangan dibiarkan perusahaan yang izinnya belum lengkap sudah menjalankan usahanya. Ini kan tanggung jawab Pemda, tanggung jawab pemerintah yang ngawasin kegiatan-kegiatan seperti ini. Jangan dicampur-campur. Karena itu ini bukan semata-mata tanggung jawab manajemen Holy Wing lagi. Karena keputusan ditutup atau diteruskan adalah ada di tangan Pemda. Dampak dari keputusan itu yang juga menjadi tanggung jawab Pemda Jakarta. Memikirkan 3.000 karyawannya, bagaimana jalan keluar yang win-win, bagaimana agar ribuan orang lainnya, anak, istri, karyawan itu tidak keleleran, tidak hidupnya tiba-tiba susah hanya karena keputusan yang terlalu simplistis atau hanya keputusan yang emosional mengikuti gelombang demonstrasi atau mengikuti seruan Rizik Syihab dari penjara. Pemda harus bertanggung jawab menurut gua untuk mengambil keputusan yang tepat menyelamatkan 3.000 warga Jakarta termasuk keluarganya dari dampak kehilangan penghasilan. Itu yang harus diperhatikan. Dan tentu saja bagi perusahaan-perusahaan, bagi orang yang menjalankan usaha, sekali lagi deh, tingkatkan sensitivitasmu. Jangan sembarangan masuk ke wilayah-wilayah ini. Yang pertama akan menyinggung perasaan umat beragama. Dan yang kedua, dan ini lebih parah, tindakan-tindakan seperti ini bisa dijadikan alasan gerombolan-gerombolan radikal untuk melaksanakan aksinya. Kenapa? Tuh kan, agama dilecehkan. Tuh kan, kita sedang dipersekusi oleh orang-orang liberal misalnya. Tuh kan nama Muhammad dengan Maria disatukan dalam satu paket untuk menjual minuman beralkohol. Ini kan sangat melukai perasaan beragama umat Islam maupun umat Kristen. Kalaupun tidak semua yang tersinggung, pasti ada 1-2 orang yang bilang, lah itu kan cuma sekedar nama. Iya. Cuma sekedar nama, tapi nama-nama ini memang dalam konteks umat beragama Islam maupun Kristen adalah nama-nama yang sakral. Sekali lagi sebetulnya tinggal sensitivitas lah, tingkatkan sensitivitasnya. Ini kan kasusnya sama kayak kasus Roy Suryo. Orang ini nggak sensitif mau ngeledek Pak Jokowi, tapi dengan melampirkan atau dengan mengupload foto stupa Candi Borobudur yang tadinya menggambarkan wajah Buddha Gautama, tiba-tiba diedit menjadi wajah yang mirip Pak Jokowi. Sama ini, nggak sensitif terhadap psikologi umat beragama. Mungkin karena umat Buddha minoritas, akhirnya Roy Suryo melanggeng aja sampai sekarang. Atau misalnya statement-statement para pendakwah yang seringkali menjelek-jelekan agama lain. Atau menghina simbol agama lain seperti Somad misalnya yang bilang salib ada jinnya. Itu kan simbol beragama lain.
Nggak perlulah. Sensitivitas kita ini penting untuk ditingkatkan agar tidak menimbulkan emosi atau gesekan antar umat beragama. Ini pelajaran buat Holy Wing. Udah, silakan promo, silakan bikin sesuatu yang sensasional untuk mendapatkan efek marketing yang bagus. Tapi jangan pernah memasuki isu-isu yang sensitif ini. Tingkatkan antenanya. Jangan sembarangan berpikir bahwa everything is okay, semua bisa dilakukan. Jangan jumawa juga dengan kegiatan-kegiatan usahamu sehingga kemudian Anda tidak berpikir ada orang-orang lain yang cara berpikirnya berbeda dengan Anda. Gue Kogun tadi cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.